Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya kawan, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Telah tercatat 358 kecelakaan dalam statistik kecelakaan kelas MotoGP 2023. Banyak faktor yang diduga menjadi pemicu atas meningkatnya angka kecelakaan dan cedera pembalap untuk tahun ini. Di antaranya perkembangan aerodinamika yang semakin efektif bagi pembalap di depan, tapi sangat merugikan bagi pembalap yang ada di belakang karena efek turbulensi dari udara kotor yang bisa mengurangi daya cengkram pada ban. Kemudian format MotoGP Sprint yang mulai diperkenalkan tahun ini oleh Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP. Jelas menyuguhkan balapan yang lebih seru bagi penonton, namun menjadi ajang pertempuran mulai start hingga finish bagi semua pembalap. Sayangnya dalam format sprint, semua pembalap memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena duel jarak dekat dengan waktu yang singkat. Sehingga hampir semua pembalap mendorong dari awal tanpa mengkhawatirkan tingkat keausan ban dengan separuh balapan di hari Minggu. Dan perlu diketahui kawan, bahwa selama race MotoGP 2023 yang berjalan selama 20 seri balapan race, tidak ada satupun seri balap yang diikuti 22 pembalap atau full line-up pembalap. Karena di setiap seri balap di hari Minggu, selalu ada pembalap yang absen karena cedera. Berikut daftar cedera pembalap MotoGP untuk musim 2023. Pol Espargaro mengalami kecelakaan pada free practice 2 di Portimao pada seri pembuka dan mengalami cedera paru-paru memar dan 8 tulang patah termasuk rahang dan 3 tulang belakang. Enea Bastianini mengalami kecelakaan pada sprint di Portimao dan mengalami cedera patah tulang belikat kanan dan absen 5 kali Grand Prix. Kemudian mengalami kecelakaan lagi di Grand Prix Catalunya dan mengalami cedera patah tulang malleolus medial di kaki kiri dan patah tulang metakarpal kedua di kiri. Marquez mengalami patah tulang metakarpal pertama di sebelah kanan dalam insiden di Grand Prix Portimao. Kemudian pada sesi pemanasan di Grand Prix Jerman, Marquez juga mengalami kecelakaan dengan cedera ibu jari kiri patah, pergelangan kaki kanan memar, dan patah tulang rusuk, serta harus absen pada 2 balapan utama. Miguel Oliveira mengalami kecelakaan pada Grand Prix kandangnya di Portimao dengan cedera tendon pada rotator eksternal kaki kanan. Kemudian kecelakaan di Grand Prix Jerez membuatnya mengalami dislokasi bahu dengan patah tulang lengan atas dan cedera pada alat ligamen lateral anterior. Ditambah insiden dalam sprint Qatar yang membuatnya kembali mengalami cedera patah tulang belikat kanan dan membuatnya absen pada Grand Prix lainnya. Jorge Martin mengalami insiden di Grand Prix Portimao yang membuatnya mendapatkan cedera patah tulang jari kaki. Joan Mir mengalami kecelakaan dalam sprint di Argentina dan mendapat cedera trauma kepala dan leher. Kemudian insiden pada free practice 2 di Mugello, Joan Mir mengalami cedera jari dan memar di tangan kanan. Ditambah insiden free practice 1 di Valencia membuatnya mengalami trauma leher. Alex Marquez mengalami kecelakaan pada Grand Prix Austin yang membuatnya mendapatkan cedera serat otot robek dan ligamen di pahanya merenggang. Kemudian dalam insiden Q1 di sirkuit Booth, India, adik Marquez tersebut mengalami cedera 3 tulang rusuk patah. Pecco Bagnaia mengalami cedera tulang ankle dalam insiden di Grand Prix Le Mans, Prancis. Kemudian pada Grand Prix Catalunya, Pecco mengalami insiden yang cukup mengerikan ketika kakinya terlindas oleh motor Brad Binder setelah dia mengalami high set sebelumnya. Dalam insiden tersebut, Pecco mengalami hematoma di lutut kanan dan memar parah di tulang ekor. Luca Marini mengalami cedera tulang karpal tangan kanan pada insiden di Grand Prix Le Mans, Prancis. Kemudian dia kembali mengalami patah tulang selangka kiri pada insiden di lap pembuka sprint MotoGP India. Alex Rins mengalami patah tulang kering dan tulang betis di sebelah kanan dan melewatkan 13 Grand Prix. Quartararo mengalami memar pada siku dan tangan kiri saat insiden di Grand Prix Assen.
Marco Bezzecchi mengalami kesleo dan hematoma di ibu jari kirinya akibat insiden di Grand Prix Catalunya pada lap pembuka. Pembalap paling senior di grid MotoGP saat ini, yaitu Alex Espargaro, mengalami patah kepala fibula kiri dalam insiden sprint di Qatar. Selain itu, masih ada beberapa pembalap yang mengalami kendala dan insiden di luar MotoGP, namun berdampak dalam peran mereka di lintasan. Seperti Alex Espargaro yang mengalami patah tulang pergelangan kaki dan patah tulang rusuk akibat bersepeda. Kemudian ada Raul Fernandez, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, serta Marc Marquez yang mengalami sindrom kompartemen. Dan yang terakhir, Marco Bezzecchi yang mengalami patah tulang selangkah kanan saat menjalani latihan di Reims sebelum seri Grand Prix Mandalika. Jika melihat data yang ada, benar-benar daftar kecelakaan yang mencengangkan, kawan. Dengan hampir seluruh pembalap pernah mengalami patah tulang dalam insiden selama MotoGP 2023. Walaupun mereka memakai atribut keselamatan dengan kualitas tertinggi, tapi yang jelas, itu hanya mampu meminimalisir cedera tanpa bisa menghindarinya. Dan sudah sepantasnya kita menaruh respek kepada semua pembalap tanpa terkecuali. Desmos edisi GP23 telah berhasil mengantarkan Francesco Bagnaia meraih gelar juara dunia keduanya tahun ini, sekaligus berhasil membantu Pecco memecahkan kutukan nomor 1, di mana nomor 1 terakhir kali berhasil dipakai oleh Wayne Rainey dengan gelar juara dunia pembalap pada tahun 1991 dan 1992. Namun yang lebih mengejutkan adalah pencapaian Marco Bezzecchi bersama Desmos edisi GP22, di mana dengan spek motor yang usianya lebih tua 1 tahun, Bezzecchi mampu menduduki peringkat 3 di klasemen akhir kejuaraan MotoGP 2023. Belum lagi pencapaian gemilang duo Gresini dan mantan rekan setim Bezzecchi di Muni VR46 Racing Team, yaitu Luca Marini, dengan spek motor yang sama di 2023. Jadi wajar jika Pecco berharap Desmos edisi GP24 atau spek terbaru untuk musim depan membawa keunggulan DNA GP22 dan GP23, seperti yang disampaikan Pecco berikut ini. Hal yang baik tentang motor lama atau GP22 adalah ketika masuknya tikungan, Anda bisa menjaga kecepatan tinggi dan putarannya lebih banyak. Sedangkan GP23 sangat bagus dalam hal traksi, sangat bagus pada bagian pertama pengereman. Tapi saya kehilangan banyak hal saat memasuki tikungan. Menurut saya, distribusi bobot motor terbaru atau GP24 lebih mirip dengan GP22. Itu membantu saya dan Enea pada fase pengereman di pintu masuk tikungan, ungkap Pecco Bagnaia. Jika Desmos edisi GP24 bakal membawa dua keunggulan GP22 dan GP23, maka Desmos edisi GP24 bakal menjadi prototipe paling ngeri ini, kawan. Pasalnya Pecco pernah mengungkapkan pada tes pramusim Valencia kemarin, bahwasanya Desmos edisi GP24 memiliki mesin baru yang lebih powerful. Namun di sisi lain, Pecco juga menegaskan masih ada celah yang perlu disempurnakan untuk GP24 soal penyaluran tenaga. Dan tes berikutnya di Sepang pada Februari 2024, Pecco dan Enea Bastianini akan mendapatkan update sasis untuk Desmos edisi GP24. Jika ada yang ingin menambahkan, bisa dicantumkan di kolom komentar ya, kawan. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini, kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, jaga ibadah kalian sesuai keyakinan masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao.